Kalau ada mobil yang dijuluki tank berjalan, tahan dipakai puluhan tahun, dan sampai sekarang masih dicari penggemar mobil bekas, jawabannya adalah Mercedes-Benz W124. Tapi, apakah sedan Jerman lawas ini masih layak dipakai harian di tahun sekarang? Mari kita bahas. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Info Mobiles. Di video kali ini kita akan membahas salah satu sedan legendaris yang namanya hampir selalu muncul saat membicarakan mobil paling awet sepanjang masa, yaitu Mercedes-Benz W124. Mobil ini bukan sekadar Mercedes tua. Banyak orang percaya bahwa W124 adalah salah satu produk terbaik yang pernah dibuat Mercedes-Benz. Bahkan ada yang mengatakan, setelah era W124, Mercedes tidak lagi membuat mobil sekuat dulu. Apakah benar begitu? Yuk kita bahas dari desain, kenyamanan, performa, hingga biaya perawatannya. Pertama, mari kita lihat desainnya. Meski usianya sudah lebih dari 30 tahun, W124 masih punya aura yang sulit ditiru mobil modern. Garis bodinya tegas, dan tampilannya terlihat berwibawa tanpa harus banyak ornamen. Tidak ada grill raksasa, lampu LED tajam, atau desain agresif seperti mobil sekarang. Tapi justru kesederhanaan itu yang membuat W124 terlihat elegan. Bahkan ketika diparkir di samping banyak mobil baru, mobil ini masih mampu menarik perhatian. Dan yang menarik, desainnya menua dengan sangat baik. Tidak terlihat kuno, justru terlihat klasik dan berkelas. Banyak orang membeli W124 bukan hanya karena mereknya. Mobil ini lahir pada masa ketika Mercedes-Benz lebih fokus pada kualitas dibanding efisiensi biaya produksi. Konon, biaya pengembangan W124 sangat besar karena Mercedes ingin membuat sedan yang benar-benar kuat, aman, dan nyaman. Hasilnya, banyak unit W124 yang masih beroperasi hingga sekarang dengan jarak tempuh ratusan ribu kilometer. Bahkan di beberapa negara, mobil ini pernah digunakan sebagai taksi selama bertahun-tahun tanpa masalah besar. Itulah alasan mengapa reputasi ketangguhan W124 begitu melegenda. Saat masuk ke kabin, jangan berharap layar besar atau fitur modern. Yang akan kalian temukan adalah desain dashboard yang sederhana dan fungsional. Tombol-tombolnya besar, mudah dijangkau, dan terasa kokoh. Material yang digunakan juga terasa berkualitas. Bahkan banyak pemilik yang mengatakan tombol dan panel interior W124 masih terasa solid meski usianya sudah puluhan tahun. Joknya empuk dan nyaman untuk perjalanan jauh. Posisi duduk rendah khas sedan Eropa juga memberikan sensasi berkendara yang berbeda. Nah, ini salah satu alasan kenapa banyak orang jatuh cinta pada W124. Kenyamanannya. Suspensinya dirancang untuk menyerap jalan rusak dengan sangat baik. Ketika melewati jalan bergelombang, mobil terasa tenang dan stabil. Tidak berlebihan jika banyak orang menyebut sensasi berkendaranya seperti mengambang. Yang lebih mengesankan, kenyamanan itu tidak membuat mobil terasa limbung saat kecepatan tinggi. Di jalan tol, W124 tetap terasa mantap dan percaya diri. W124 hadir dengan berbagai pilihan mesin. Mulai dari mesin 2000 cc, 2300 cc, 2600 cc, hingga mesin diesel yang terkenal sangat awet. Di Indonesia sendiri, tipe E220, E230, dan E280 cukup sering ditemukan. Karakter mesinnya bukan untuk balapan. Tenaganya mengalir halus dan nyaman. Saat pedal gas diinjak, mobil bergerak dengan santai namun tetap bertenaga. Inilah yang membuat W124 terasa cocok sebagai sedan untuk perjalanan jauh. Mesinnya tidak suka diajak terburu-buru, tetapi sangat menikmati perjalanan panjang. 2300 cc, 2600 cc,
hingga mesin diesel yang terkenal sangat awet. Di Indonesia sendiri, tipe E220, E230, dan E280 cukup sering ditemukan. Karakter mesinnya bukan untuk balapan. Tenaganya mengalir halus dan nyaman. Saat pedal gas diinjak, mobil bergerak dengan santai namun tetap bertenaga. Inilah yang membuat W124 terasa cocok sebagai sedan untuk perjalanan jauh. Mesinnya tidak suka diajak terburu-buru, tetapi sangat menikmati perjalanan panjang. Meskipun sudah tua, fitur W124 sebenarnya cukup mengesankan. Beberapa varian sudah memiliki power window, power mirror, ABS, airbag, climate control, sunroof. Pada era 80-an dan awal 90-an, fitur-fitur tersebut tergolong sangat mewah. Bahkan beberapa mobil murah zaman sekarang belum tentu memiliki kualitas material sebaik W124. Tentu saja tidak ada mobil yang sempurna. W124 juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah konsumsi bahan bakarnya. Untuk ukuran sekarang, mobil ini tidak bisa dibilang irit. Kemudian usia kendaraan yang sudah tua membuat beberapa komponen mulai membutuhkan perhatian ekstra. Mulai dari kaki-kaki, sistem pendingin, kelistrikan, hingga karet-karet yang mungkin sudah getas. Karena itu, membeli W124 tidak bisa hanya melihat tampilan luar. Riwayat perawatan jauh lebih penting daripada tahun produksinya. Salah satu alasan W124 semakin populer adalah harga bekasnya. Dengan dana yang tidak terlalu besar, kalian sudah bisa memiliki sedan Mercedes yang dulu menjadi simbol kemewahan. Namun jangan fokus pada harga beli saja. Sisihkan juga dana perawatan agar mobil tetap dalam kondisi prima. Karena W124 yang dirawat dengan baik akan jauh lebih menyenangkan dibanding unit murah yang kondisinya kurang terawat. Jadi, apakah Mercedes-Benz W124 masih layak dibeli? Kalau kalian mencari mobil modern yang irit, praktis, dan minim repot, mungkin jawabannya tidak. Tapi, jika kalian mencari sedan klasik yang nyaman, berkelas, punya sejarah kuat, dan memberikan pengalaman berkendara yang berbeda, W124 masih menjadi salah satu pilihan terbaik. Tidak heran jika sampai hari ini banyak orang menyebutnya sebagai salah satu Mercedes-Benz terbaik yang pernah dibuat. Dan mungkin itulah alasan mengapa W124 tidak pernah benar-benar kehilangan penggemarnya. Kalau kalian diberi kesempatan memiliki Mercedes-Benz W124, apakah akan dipakai harian atau dijadikan mobil hobi akhir pekan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk konten otomotif menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.